kelompok 3, aku Karin. Aku Elvin. Aku Gilang. Nah, hari ini kita mau bahas hal yang viral nih, BBM dicampur etanol. Emang benar lebih hemat atau malah bikin mesin ngambek? Elvin, Gilang, siap-siap ya, karena ini topiknya seru banget. Siap dong. Jadi gini, kita tahu kan di Indonesia itu masih bergantung banget sama BBM fosil. Tapi masalahnya makin banyak karena kayak harga yang naik terus, cadangan makin nipis, terus belum lagi polusi udara. Ya nih, apalagi kota-kota besar, udara udah mulai tercemar gitu. Nah, pemerintah kan juga punya ide nih dengan mencampur BBM dengan etanol yang berasal dari tebu atau singkong. Katanya sih lebih ramah lingkungan ya, tapi uji coba di Kediri malah bikin motor berebut. Vin, kamu pernah dengar nggak sih kasus ini? Waduh, pernah dong. Aku lihat di FYP banyak motornya tiba-tiba susah di starter habis isi BBM etanol. Katanya sih kayak mesin mogok halus gitu. Bikin panik lah ya. Nah loh, jadi sebenarnya kenapa sih kita maksa banget pakai etanol? Apa cuma ikut-ikut negara lain? Gak juga sih. Pertama, pemerintah punya target energi terbarukan harus tercapai. Yang kedua, katanya etanol lebih murah, jadi harga BBM bisa ditekan. Yang ketiga, petani lokal bisa dapat pasar baru. Yang terakhir ya biar kita nggak terus-terusan impor minyak, biar mandiri dong. Tapi kan dampaknya pasti ada plus minus ya. Gimana nih menurut kalian? Nah, ini yang seru. Dari sisi lingkungan, emisi karbon emang turun, tapi ada resiko emisi aldehid dan bisa ganggu lahan pertanian sama air. Ekonomi bisa hemat devisa, tapi bisa bentrok sama lahan pangan. Ya kan lahan terbatas. Teknis, oktannya tinggi, pembakaran lebih bersih, tapi bisa bikin mesin korosi dan boros BBM. Jadi simpelnya idealnya bagus, realitanya masih banyak PR. Wah, ternyata kompleks ya. Tapi nggak bisa cuma dilihat dari sisi masalah doang dong. Kita harus lihat juga dari kacamata sains secara ilmiah gimana sih etanol ini. Oke, sekarang kita bakalan lihat dari kacamata sains dulu. Gilang, sebagai anak teknik nih, etanol ini secara ilmiah lebih unggul nggak sih? Secara teori sih ya, oktan tinggi, pembakaran lebih efisien, dan dia berasal dari tanaman, jadi lebih renewable. Tapi ya itu, riset lanjutan masih dibutuhkan biar cocok sama mesin-mesin yang kita pakai sekarang. Nah, kalau dari sisi etika dan spiritual gimana nih, Vian? Menurut aku, ini soal tanggung jawab kita ke bumi. Kita punya kewajiban buat jaga lingkungan. Sekaligus pastiin petani juga sejahtera. Jangan sampai energi baru malah bikin petani susah. Dan secara spiritual, ya kita sebagai manusia diberi amanah untuk jaga alam. Jadi pilihan energi yang lebih bersih itu bagian dari rasa syukur. Setuju banget, energi bersih itu bukan cuma urusan mesin, tapi juga urusan hati juga. Dengerin kalian berdua nih jadi semangat gitu. Secara sains oke, secara hati juga oke. Tapi aku penasaran nih, kan kita bukan pemerintah ya, atau peneliti, kita cuman rakyat biasa. Terus kita bisa ngapain? Apa cuma bisa berharap dan nunggu kebijakan? Atau ada hal kecil yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang? Vin, sebagai anak muda yang peduli lingkungan, kamu biasanya mulai dari mana? Banyak banget kan. Yang pertama, kita tuh bisa jadi pelopor. Misalnya nih, di daerah kita sudah ada SPBU yang jual BBM etanol. Coba deh diisi, tapi sebelumnya cek dulu manual book motor atau mobil kita, atau tanya ke bengkel resmi biar nggak asal coba. Kedua, mindset pemakaian kendaraan. Misal, kalau cuma ke warung atau kampus yang dekat, kita bisa jalan kaki atau naik sepeda. Atau kalau pergi, bisa juga bareng teman. Ketiga, edukasi diri sendiri dengan baca, tanya, diskusi kayak gini. Dan yang paling penting, jangan cuma kritik, tapi dukung juga riset dan inovasi energi terbarukan di Indonesia. Kita punya potensi besar loh. Oh, jadi kita tuh nggak perlu ya jadi peneliti atau pejabat buat beraksi. Nah, dari hal kecil yang kita kuasai aja, dari pilihan transportasi, cara kita berbagi info, sampai kebiasaan sehari-hari di rumah. Nah, jadi intinya setelah kita bahas panjang lebar tadi, ternyata BBM etanol ini seperti pisau bermata dua. Satu sisi dia solusi energi yang menjanjikan, namun di sisi lain butuh persiapan matang dan kolaborasi semua pihak. Sebagai penutup, aku mau ngasih pesan nih. Jangan sampai kita terjebak dalam pola pikir hitam atau putih, mendukung sepenuhnya atau menolak mentah-mentah. Yang kita butuhkan adalah keseimbangan, dukung inovasi, tapi juga kawal implementasinya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil. Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari hal kecil yang konsisten. Mari kita menjadi bagian dari solusi yang bijak memilih, kritis bertanya, dan aktif beraksi.
Terima kasih udah menemani kita ngobrol seru hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye semuanya.